Baik teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat topnya YZ 250 cc ya teman-teman ya. Top sentriknya kita akan bongkar motor ini disebabkan motor tidak dapat dihidupkan atau susah dihidupkan ya teman-teman ya pada saat pagi. Jadi bikin akinya cepat drop atau soak. Nah, langkah pertama kita bongkar tangki-tangkinya, kemudian kita langsung saja ini throttle body kita bongkar, intake manifoldnya atau leher angsanya kita bongkar teman-teman, agar mempermudah pada saat pelepasan cylinder head atau dekselnya ya. Baik teman-teman, ini ada beberapa baut yang harus kita lepas. Usahakan nanti melepasnya itu silang ya teman-teman ya. Dan jangan lupa kita hafalkan untuk torsinya, karena motor ini nanti kan untuk ini ya, belayer-belayeran atau digeber-geber. Oke teman-teman, jangan lupa juga kita harus melepas untuk air radiatornya. Kita kuras dulu teman-teman biar tidak tumpah-tumpah. Nah, kita buka tutup radiator bagian atas agar cepat turun teman-teman. Kalau kita tidak buka bagian atas, dia turunnya lama teman-teman. Baik teman-teman, nah motor ini menggunakan radiator ya teman-teman ya, karena dia kompresinya sudah padat sekali ya teman-teman. Nah, nanti kita kuras habis sampai selesai teman-teman. Kita buka. Oke. Nah, ini ada kode pistonnya teman-teman. Pistonnya set ya. Lumayan harganya, sampai 1 jutaan sekian ya. Ini pesennya juga dari jauh teman-teman. Jadi ini ada ring piston, ada pengunci, kemudian ada piston setnya. Kita tidak mengganti bloknya, tapi piston dan ringnya saja teman-teman. Ini seal clamp-nya teman-teman. Untuk seal valve-nya ini juga spesial ya, tapi karena ini datangnya cuma 2, jadi kita cari persamaannya ya teman-teman ya. Bisa kita lihat persamaannya, sealnya ini sama dengan ini teman-teman, 5ER ya kodenya. Nah, ini ada ringnya, ring piston. Ring pistonnya kodenya 1SM. Lanjut kita buka. Nih, pistonnya pendek teman-teman ya, pendek banget, karena motor ini memang langkah pendek ya teman-teman ya, untuk geber-geberan ya. Kita wadahin saja di sini biar lebih aman teman-teman. Kita akan lanjut melepas tutup top bagian magnet ini, karena rada susah ya, kita pukul-pukul sedikit teman-teman biar mudah dicopot. Nah, ini bagian untuk melihat tanda topnya, ini kita pakai baut ya. Nah, kalau kunci L besarnya kalau ada pakai kunci L ya, tapi ini karena tidak ada, kita menggunakan baut sajalah, yang penting kebuka teman-teman. Nah, ini menggunakan L. Oke, ada o-ringnya teman-teman. Ini adalah lubang untuk melihat tanda top pada magnet, agar kita nanti mudah teman-teman mencari tanda topnya, karena setiap motor itu punya tanda top yang khusus ya, yang wajib diketahui seorang teknisi atau rekan-rekan yang memang hobi bongkar pasang sendiri teman-teman. Ini muternya biasa ke kiri ya, berlawanan jarum jam itu mengendori. Kalau searah jarum jam itu ngencengin teman-teman. Nah, seperti ini kita lepas. Kita lihat tanda topnya. Nah, titiknya di sini ada garis ya teman-teman, yang bagian atas itu pas dengan tanda yang ada di lubang kecilnya teman-teman. Kita putar-putar, nanti kita cek sama top yang gear tadi itu memang ada tandanya juga dipasin. Oke, lanjut teman-teman,
Motor ini memang setiap pagi, jadi ini kita putar saja, kita cari tanda top bagian atas, harus kita sesuaikan tanda titiknya berada di mana, bagian bawah garisnya di mana, kemudian bagian atas kita lihat. Bisa kita lihat juga dari lubang busi ya, tapi dari sini sudah ketemu. Ini ada titik 2 ya, camshaft in dan X-nya ya. X-nya ada di sebelah kanan teman-teman. Yang ada dekompresinya ini adalah noken as atau camshaft bagian buang ya. Ini kita coba cek benar-benar, pastikan putar sampai ketemu tanda topnya. Lebih baik kita ribet di awal daripada nanti ribut di belakang, teman-teman. Silakan, biasanya sih kita ingat-ingat ya tanda topnya. Kalau motor ini sepertinya belum pernah bongkar bagian magnetnya, jadi kemungkinan sih aman, topnya tidak lompat ya. Nah, kita buka ini dengan ini, kita selalu hati-hati ya teman-teman ya, karena spare part motor IZ ini sangat susah, sangat jarang, dan motor ini memang lumayan harganya mahal teman-teman ya. Kita lebih harus berhati-hati, teliti, telaten, dan tekun teman-teman. Kuncinya itu. Jadi kita belajar itu pada saat membongkar teman-teman, bukan masang ya. Memasang itu kalau bongkarnya sudah kita ingetin tanda topnya, tanda titiknya, kemudian baut yang warnanya. Biasanya kalau baut seperti ini terlumasi oleh oli, itu biasanya memang mengkilat seperti itu teman-teman. Jadi tidak akan ketukar dengan baut yang ada di luar. Nah, ini sudah terlihat. Untuk sentriknya kita akan melepas ya. Ini ada SIM-nya ya, SIM untuk camshaft ya. Ini kita lepas untuk camshaft X-nya. Kemudian kita buka tutup bagian camshaft intake-nya teman-teman. Kita congkel seperti ini pelan-pelan saja. Usahakan sih ya teman-teman disiapkan tali ya untuk nahan si rantai ketang atau rantai sentrik ini atau timing chain ini agar tidak jatuh ke bawah teman-teman. Nah, ini menandakan motor ini memang jarang dibuka ya, sangat rapat ya. Lanjut teman-teman, kita lepas ya. Kita lihat tanda-tanda bagian pemasangannya, mana yang in, mana yang X. Kalau memang teman-teman sudah paham ya, dicampur nggak apa-apa. Tapi kalau memang belum sih, disarankan ya itu dipisah teman-teman ya, apalagi kayak perklep, SIM gitu ya. Ini DOHC itu bagi teman-teman yang belum paham, itu adalah double overhead cam, jadi tidak menggunakan piano atau rocker arm ya teman-teman. Nah, ini ciri-ciri dari noken as yang in, ini tidak ada dekompresinya. Secara tidak langsung sih ada tandanya kalau dekompresi di X-nya. Nah, ini kita lihat bedanya apa sih teman-teman ya. Ini yang X ada dekompresinya, yang buang. Jadi knalpotnya malah ke belakang teman-teman. Nah, cara kerja dekompresi seperti ini. Nah, ini kalau digas dia akan menggerakkan as kecil yang di tengah itu sehingga membuat si kompresi itu kecil ya teman-teman. Jadi agar motor ini walaupun cc besar itu mudah dihidupkan. Ini fungsi dari dekompresi. Hampir semua motor sekarang itu menggunakan dekompresi teman-teman ya. Ini masih manual, jadi ketika digas. Nah, ini untuk camshaft ada titik 2-nya ya kalau yang X-nya. Kalau yang in tidak ada teman-teman, tidak ada tandanya. Camshaftnya bolong teman-teman. Untuk kita cek juga sekalian nanti kondisi bearing ya, bearingnya ini kocak apa enggak, kemudian untuk dekompresinya masih fungsi apa enggak. Lanjut kemudian kita cek
tanda-tanda gearnya yang lainnya. Kalau memang gear itu tidak ada tandanya, disarankan teman-teman ya kalau bongkar mesin kasih tanda sendiri deh, atau dipisah lah, jangan digabungkan. Oke, lanjut kita cek tonjolan untuk camshaftnya ini masih rapi, masih rata atau enggak. Tapi kalau dia sudah aus ya harus diganti teman-teman. Lanjut kita cek bearing-bearingnya aman, berarti tidak ada masalah dengan camshaftnya teman-teman. Karena motor ini memang susah dihidupkan. Kemungkinan susah dihidupkan tuh pertama biasanya kompresi kecil ya, klep bocor, simnya ketebelan, kemudian bisa jadi botolan klepnya longgar, ring piston aus, blok aus ya, kemudian injektor kotor, kemudian lagi ada businya setengah mati, kemudian bisa juga koil setengah mati, bisa juga tutup businya teman-teman, atau topnya tidak tepat ya, susah dihidupkan. Ini kita lepas baut panjangnya teman-teman ya, baut panjang ini ada 4 teman-teman, kita lepas. Usahakan nanti teman-teman, biasanya baut-baut seperti ini ada ring tembaganya teman-teman, jadi kalau posisinya di mana ring tembaga harus kita ingat teman-teman. Oke, kita lepas. Ini ada simnya ya, kita biarkan saja, kita lepas saja ke atas, langsung tarik, pegang rantai sentriknya agar tidak terlepas ke dalam mesin ya, nanti 2 kali kerjaan ya, karena kalau rantai sentriknya itu lepas ke dalam, kita harus buka magnetnya teman-teman. Oke, ini perpaknya teman-teman. Sebenarnya disarankan untuk mengganti ya teman-teman ya, untuk perpak setiap kali bongkar ya, karena biasanya kalau perpak udah 2 kali bongkar itu takutnya itu ada sobek kecil, itu nanti akan mengakibatkan oli dan air radiator tuh akan saling nyebrang ya di jalur-jalur ini, water jacket ini ya. Oke, kita cek ini ada untuk tanda pistonnya, titiknya itu ke arah belakang teman-teman. Untuk cowakan dia yang lebar ke depan ya, untuk intake manifold ya. Oke, kita lepas menggunakan kunci L. Lanjut kita perhatikan untuk baut-bautnya ya, sambil diingat, sambil diperhatikan. Oke, kalau ada o-ring ya kita harus waspada. Pin dowel ya, ini kita lepas tarik pelan-pelan. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian nanti, nah kondisi seperti ini kita cek sekalian stangnya ya, atau conrodnya ya, connection rod. Ini kocak. Nah seperti ini wajar, ini masih wajar, masih batas. Kemudian nah yang kita perlu cek itu adalah, kalau bisa diketok sih ya, dia akan ditarik, diketok, cek antara setang dan pen piston itu sudah aus apa enggak. Tapi nanti kita lepas saja pen pistonnya. Tapi ini dilihat stangnya masih agak bagus ya teman-teman ya. Ini kondisi bloknya teman-teman. Susah hidup tuh bisa juga karena ini ya, mungkin kehabisan air radiator. Bisa jadi bloknya ini sudah bengkok ya, bisa juga disekrap. Tapi ini kita lihat dulu deh. Kita akan ganti ringnya sama pistonnya saja teman-teman. Untuk blok kayak masih aman ya. Nah ini perpak ini ada 2, perpak atas dan perpak ke bawah. Perpak ini sangat, nah ini untuk cylinder headnya, ada sim. Biasa kan kalau sim ini biasanya kalau kita lepas itu harus dipisahkan ya, antara klep 1 dan klep 2 ya, jangan ditukar-tukar. Kalau ditukar-tukar nanti susah hidup juga biasanya. Ini klepnya sangat lebar, ruang bakarnya basah ya teman-teman ya. Ini akibat pembakaran yang enggak sempurna teman-teman, boros ya. Lanjut kita tutup pakai seadanya saja ini, agar tidak ada benda asing yang masuk teman-teman ya. Baru nanti kita lepas piston dan ringnya, pen pistonnya. Biasakan menggunakan tutup ya. Oke.
Ini nanti kita pasang ringnya. Cara masang ring piston, ring kompresi, ring oli kita akan praktekkan teman-teman cara mudahnya. Ini piston barunya ada tanda titik dan tanda F ya. Ini ada tulisan Yamaha original. Ini wajib kita lepas teman-teman untuk stikernya ya. Nanti teman-teman pasang, pas dipasang baru ingat stikernya belum dilepas, maka akan memberikan efek berbahaya untuk ring dan bloknya teman-teman. Geser ya. Mendingan kita lepas saja, memang agak susah ini menandakan bahwa ini benar-benar ori. Dari warnanya juga dia lebih pucat ya kalau piston. Nah, kita lepas agak susah, tapi wajib kita lepas teman-teman. Oke. Jangan lupa like and subscribe teman-teman agar channel Mr. Teknik dapat selalu memberikan informasi terkini ya teman-teman ya. Oke, kita pasang klipnya seperti ini caranya. Klipnya kita pasang. Kita ingat saja tadi mana yang dilepas, tapi ini karena pistonnya mau diganti seperti ini. Ada ringnya, ada 2 teman-teman tempatnya. Tapi yang kita pasang dalam bagian luar, bukan bagian dalam. Oke. Lanjut teman-teman. Ringnya memang sedikit keras ya. Setelah itu nanti di situ kalau memang ada sambungan itu harus kita geser dari lubang kecil yang ada di piston ya. Jangan posisi lubang dengan sambungan itu pas, jangan. Tapi kita geser teman-teman agar dia lebih kuat dan ketika terjadi proses pembakaran, hentakan, dia geser itu aman gitu teman-teman. Oke, ini kita lihat pistonnya, ring pengunci pen piston sudah. Oke, kita buka ring pistonnya. Nah, masih segel ya teman-teman. Nah, ini ada ring kompresi dan ring oli. Ring olinya ada 2 teman-teman. Kemudian ring cacing ada 1. Nah, kita pasang ring cacingnya dulu. Cara masangnya, kondisikan sambungan itu posisi di sini. Nah, bagian sini. Di sini teman-teman. Bisa dilihat ya, sambungannya posisi di situ. Kemudian ring sapu olinya itu nanti berada di atas dan di bawahnya ring cacing. Sambungan juga tidak boleh bertemu. Jadi saling silang ya. Contoh dia sambungan tadi dipasang deket titik, itu kan hilang, agak geser dikit. Kita harus pasang di bagian atasnya itu. Tapi agak nyamping ya, serong lah. Nah, seperti ini caranya. Set, masuk. Kita tahan ujungnya ini, jangan sampai lepas ke tengah. Kita tahan lah, masukkan seperti ini. Bisa dipahami teman-teman ya. Kita coba lagi deh. Satu lagi. Oke. Kita pasang ringnya. Kita lihat permukaannya tumpul tajam atau ada tulisan biasanya ya. Kalau ada tanda titik atau garis atau huruf itu biasanya di bagian atas. Nah, ini di atasnya. Jadi ring cacing diapit sama ring oli. Seperti ini, ditahan. Kemudian ujungnya itu kita tahan, langsung masukkan di antara celahnya itu. Oke. Nah, ini agak beda sedikit ya motor di Z2,5 ini ya. Ini ring kompresinya itu cuma 1 teman-teman. Nah, bisa kita lihat di dalam atasnya ada tanda. Nah, ada tanda T. Berarti posisi di atas. Andaikan gimana nih kalau nggak ada tandanya? Ya kita raba. Biasanya permukaan yang tumpul itu di atas. Permukaan tajam itu biasanya letaknya menghadap ke bawah teman-teman. Nah, caranya seperti ini. Kita masukkan, kemudian dorong ke atas, langsung pegang ujungnya ketemu. Oke, siap. Kita pasang teman-teman. Lanjut, nanti kita lakukan pembersihan semua. Kemudian kalau sudah spare partnya sudah kumpul semua, kita akan pasang bersama-sama teman-teman.
Lanjut, ini sedikit kita akan beresin dulu untuk persiapan ya. Kita siapkan oli teman-teman. Oli apa saja ya, oli gearbox yang masih bagus. Kita lumasi pen piston. Kita pasang piston dan pennya. Kita pasang. Kemudian kita posisi masih tertutup. Nanti kita coba dulu ya, setelah dikasih oli kita coba geser-geser piston sama pen pistonnya. Pastikan pen piston terpasang dan piston terpasang teman-teman. Lanjut, ini udah kepasang ya, udah kepasang. Sini agak susah ya masangnya ya, masih enakan nyopotnya teman-teman. Kalau masang ini memang agak susah. Perlu hati-hati teman-teman. Lanjut, kita pasang pen piston klipnya ya. Pastikan klipnya sebelah juga digeser sambungannya ke posisi yang tersembunyi. Oke, sudah kita pasang, sudah lepas. Oke, kita sogrok sedikit, kita kunci biar lebih aman. Lanjut, kita tarik rantai sentrik ya. Kita pasang perpak radiatornya. Oke, lanjut. Sentrik harus kita pegang atau kita gantung ya kalau teman-teman bisa. Jadi tangan kita tidak susah untuk memasang lainnya. Dikasih tali dari atas bisa ini sebenarnya. Rantai sentriknya ini ya. Kita pasang pelan-pelan. Perpak head dan block. Lanjut, kita pasang perpaknya dulu. Kita pastikan bersih ya perpaknya ya. Tidak ada kotoran mengganjal, karena nanti kalau perpaknya tidak presisi maka akan terjadi bocornya kompresi di ruang bakar teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Ini posisi motor harus jadi secepatnya ya, karena motor ini mau digunakan terabasan teman-teman. Nah, kita gunakan oli ya, kita campur, kita teteskan di permukaan ring piston seperti ini agar pemasangan piston ke silinder blok itu mudah teman-teman ya. Lanjut, kita akan pasang silinder blok. Kita pasang silinder, kita lumasin juga menggunakan oli. Lanjut, kita olesin seperti ini. Lebih banyak lagi nggak apa-apa. Langsung kita pasang. Nah, seperti ini. Kita harus hati-hati sambungan ketika ketemu dengan blok ya teman-teman ya. Kalau selip dikit bisa patah teman-teman. Nah, ini lebih baik hati-hati sih. Nah, seperti ini. Dia kalau nyelip dia bakal bengkok ringnya itu teman-teman, nggak bisa dipakai. Lanjut. Nah, ini kita ketok pelan-pelan nggak apa-apa sambil kita arahin untuk ring sambungan ring agar mudah masuknya teman-teman. Nah, kita kasih oli tadi agar tidak seret ketika di angle pertama teman-teman. Lanjut, ini masih kurang pas, harus dicari sambungannya, digeser-geser, agak digoyang-goyang, agak ditekan boleh ya, agar bloknya ini presisi sama ring pistonnya teman-teman. Oke, ini perlu tenaga sedikit ya, karena ring kompresi jika baru seperti ini keras.
Ya, kalau motor-motor besar seperti ini ringnya rata-rata keras teman-teman. Jadi perlu kesabaran dan ketelitian pada saat masang. Nah, proses sudah seperti ini teman-teman, piston kepasang ke blok. Kita tinggal pasang rantai sentriknya ke bawah. Oke. Baik teman-teman, lanjut part selanjutnya ya. Kita pasang piston, posisi sudah benar, tanda titiknya sudah benar. Kita harus lanjutkan pemasangan yaitu noken as dan sim ya teman-teman ya. Sim atau ring untuk klepnya teman-teman. Nah, ini kita pasang seperti ini satu-satu. Kita cari tahu tanda topnya teman-teman. Oke, lanjut kita pasang seperti ini. Ini noken as-nya sedikit susah ya teman-teman ya. Jadi susah ya. Memang harus sabar ya. Ini udah terpasang tapi belum top. Bisa jadi gara-gara SIM-nya tidak ada. Lanjut teman-teman, untuk pemasangan camshaft ya, noken as sedikit susah teman-teman ya, karena memang posisi untuk rantainya ini memang setelannya posisi kendor pun dia masih sedikit tegang ya teman-teman ya. Jadi memang susah ya teman-teman ya. Wajar kalau biaya bongkar pasang itu sangat mahal untuk motor-motor seperti ini teman-teman. Lanjut teman-teman, kita perhatikan lagi tanda topnya harus benar-benar pas. Jangan sampai selip satu mata saja. Nanti jika kita masang sentrik seperti ini dia susah, maka akan terjadi tenaga motor hilang ya, pengapian itu terlambat atau kecepatan, motor tidak ada tenaga. Kita harus pastikan tanda topnya sudah benar juga teman-teman, agar pemasangan rantai sentrik bagian atasnya juga pas teman-teman. Lanjut. Oke, kita pasang seperti ini ya, kita pasang dipaskan, kemudian kita pastikan gearnya benar-benar posisinya pas ya. Tanda-tanda titiknya juga harus tepat seperti awal teman-teman. Tanda top yang ada di camshaft. Nah, sudah duduk dia. Gearnya kita geser sedikit-sedikit saja. Kita paskan sekalian agar cepat ya teman-teman ya. Nah, yang noken as X itu di belakang, yang in ada di depan. Oke, lanjut kita pasang teman-teman. Nah, sebentar lagi selesai nih teman-teman, agak lama ya. Nah, posisi untuk noken asnya itu tonjolannya ini mengarah ke atas ya, ada pada depan ya teman-teman ya, seperti ini ya. Nah, yang in ngadep ke X, yang X ngadep ke in. Oke, ini motor ini sudah kita sekir klepnya teman-teman ya, tapi kita tidak melakukan videonya karena takut kepanjangan durasinya ya. Ini kita sudah lakukan sekir klep 2 kali dengan amril yang kasar, kemudian kita pasang amril yang kecil sampai kita bersihkan sampai dia benar-benar presisi antara klep dengan dudukan klepnya. Nah, seperti ini kondisi camshaftnya ya, berhadap-hadapan. Oke. Nah, tanda gearnya juga ada titik, kemudian titiknya juga sudah pas teman-teman, bisa dilihat ya. Tanda bawah juga sudah posisi tepat. Kita akan lakukan pemasangan
cup untuk penutup si noken as ya. Lanjut. Nah, seperti ini sudah pas. Kita akan kasih oli nanti di atasnya teman-teman. Oli sedikit boros nggak masalah ya, nggak apa-apa karena ini kan motor habis bongkar dia kering ya. Kita cuci bersih tadi komponennya, habis sekir juga, seal klep sudah kita ganti. Setelah seperti ini kita kasih oli ya, kita pasang tutupnya. Kita cari tahu tutupnya mana yang in mana X ya. Biasanya ada tandanya antara in dengan X. Kalau sama ya, kalau bisa jangan ketuker lah walaupun sama. Oke, karena kan pada saat digunakan motor ini kan keausan, setiap komponen itu berbeda walaupun dia bentuknya sama. Lanjut, kita pasang kap yang bagian in dulu ya. Ini X yang bagian sini. Jangan lupa untuk memasang ini ring ya, metal ya, metal atau ringnya. Oke, kita kencengin teman-teman. Nanti lanjut kita kencengin, enaknya sih menggunakan torsi ya teman-teman ya. Jangan lupa baut dalamnya dipasang juga. Kalau teman-teman lupa nanti udah dipasang seperti ini, nggak taunya baut yang 4 biji panjang tidak terpasang. Oke, kita pasang seperti ini teman-teman. Kita baut, kita kencengin bautnya. Usahakan baut itu ditanam dulu teman-teman. Nanti kalau sisanya kira-kira itu 10 ulir atau berapa senti gitu ya sama, baru kita kencangkan. Ya enak seperti itu sih. Kalau bautnya sama rata ya tinggal pasang-pasang aja. Takutnya ada beberapa baut yang memang tidak sama ya untuk panjang pendeknya. Kalau besarnya biasanya sama. Oke, kita pasang seperti ini. Setelah itu kita kencengin. Kalau bagi teman-teman yang sudah paham bautnya ya nggak usah pakai torsi, tapi lebih aman pakai kunci torsi teman-teman. Nah, setelah kita kencengin seperti ini, kita pasang semua, nyilang, dikencengin, ngendorinnya nyilang, kemudian masang juga nyilang. Nanti kita putar magnetnya agar kita tahu si camshaft ini benar-benar bisa berputar ya teman-teman ya. Biasanya kalau yang kurang hati-hati ya, udah dipasang ternyata tidak pas itu cara masangnya. Akhirnya apa? Motor itu susah dihidupkan, berat. Makanya sebelum kita pasang tutup cylinder headnya ini, kita usahakan kita putar-putar untuk askreknya dulu ya, atau magnetnya. Kalau memang bisa di starter ya di starter bisa. Starter dulu dicoba beberapa kali agar kita lihat sentriknya itu tidak lompat atau camshaftnya itu tetap mau berputar teman-teman. Lanjut teman-teman. Nah setelah sentriknya ini seperti ini kita kencengin ke kiri, nanti dia akan kencengin sendiri. Oke teman-teman. Lanjut. Kemudian kita putar-putar seperti ini ya. Kita pastikan si camshaft ini benar-benar mau bekerja menekan si batang klep. Oke. Ya sekali, 2 kali sampai 7 kali nggak apa-apa, kita putar agar kita tahu ada perubahan atau tidak di tanda topnya. Itu sampai kita tes lagi topnya geser atau tidak. Kemudian baut-baut kondisi aman. Nah kita pasang perpak o-ringnya jangan lupa. Nah, biasakan perpak o-ring ini ketika melepas jangan terkena bensin ya, nanti melar. Ketika sudah melar maka akan susah difungsikan lagi, teman-teman. Ya. Oke, lanjut. Ini adalah perpak dan tutup ya. Kita pastikan rapat ya, teman-teman ya. Karena di sini tekanan olinya lumayan tinggi juga, teman-teman, di ruangan ini. Oke,